sama. Jadi, proses metabolismenya itu sama. Jadi pertama ada di hati, ada di usus halus, kemudian nanti ada masuk ke dalam jaringan adiposa. Yang mana juga produk makanan yang dari hewan itu mengandung lemak berupa kolesterol. Nah, kolesterol ini adalah produk khas hewani sehingga hanya bahan makanan yang berasal dari sumber hewani yang mengandung kolesterol. Itu. Nah, apakah langsung menjadi kolesterol dan tidak melalui beberapa tahapan? Enggak. Tidak, jawabannya tidak, karena uh, lipid yang kita makan gitu ya, lemak yang kita makan itu akan terbagi menjadi dua, trigliserida dan kolesterol. Yang mana trigliserida ini sendiri itu diolah dulu. Yang tadi ada di metabolisme, yang pertama tadi ada metabolisme trigliserida atau metabolisme endogenik dan eksogenik. Jadi ketika trigliserida ini dipecah, itu akan menghasilkan kolesterol dan asam lemak. Nah, jadi sisa dari kolesterol ini sendiri nanti akan terus di metabolisme lagi gitu ya di tahap selanjutnya, di tahap eksogenetik. Jadi tidak langsung yang kita makan itu menjadi kolesterol, tapi ada prosesnya terlebih dahulu gitu. Jadi dari trigliserida ini kemudian dipecah menjadi beberapa, salah satunya adalah kolesterol. Nah, jadi sebenarnya kolesterol ini dapat dikit di dalam tubuh kita, itu bergantung pada bahan makanan yang kita konsumsi. Apakah bahan makanan ini itu sehat atau tidak, gitu. Jadi kan tadi ada lemak-lemak yang baik ya, lemak-lemak esensial, lemak-lemak tak jenuh. Nah, itu memiliki kolesterol yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan-makanan yang dia itu dari lemak yang tak jenuh gitu. Dari tadi minyak-minyak itu pokoknya yang menjadi perhatian saat ini itu adalah minyak gitu. Selain daripada langka, tetapi minyak ini sendiri itu ya memang berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita, salah satunya kebutuhan lemak. Jadi pada saat Maret bulan lalu itu ada Hari Obesitas Sedunia. Nah, itu salah satu gerakannya itu adalah mengurangi konsumsi makanan yang berminyak. Jadi minyak bercampur dengan makanan bertepung. Nah, itu akan menghasilkan suatu hormon yang tidak baik dalam tubuh. Nah, jadi itu tadi pengaruhnya. Jadi tidak, jadi pertama tadi sama antara metabolisme antara manusia dan hewan di dalam tubuh untuk metabolisme lipid itu sama. Mungkin jika ada perbedaan itu tidak terlalu jauh gitu, karena memang metabolismenya hampir sama. Dan juga tadi apakah langsung menjadi kolesterol, itu juga jawabannya tidak, karena ada prosesnya terlebih dahulu, metabolisme endogenik dan eksogenik, kemudian ada proses HDL, LDL, dan tadi reserve lipoprotein transfer. Baik, kemudian tadi ada pertanyaan juga dari Gasela. Pertanyaannya adalah apakah HDL yang tinggi itu baik? Ya, tadi kalau nggak salah singkatnya seperti itu, apakah HDL itu baik dan dan LDL ini menjadi sumber dari kolesterol jahat di dalam tubuh. Jadi singkatnya seperti ini. Apa itu HDL dan LDL? Jadi HDL ini itu masuk di dalam proses eksogenik. Jadi sudah memasuki proses dari metabolisme trigliserida. Nah, HDL ini dianggap sebagai kolesterol baik yang bertugas mengangkut kolesterol ke dalam organ hati yang kemudian dibuang ke dalam kantong empedu, sehingga tubuh bersih dari kelebihan dari kolesterol ini gitu. Nah, HDL ini itu mencegah, jadi dia itu dibantu oleh enzim lainnya itu untuk mencegah penumpukan plak
melindungi arteri dan mencegah kita dari penyakit kardiovaskuler gitu. Jadi HDL ini mencegah kita dari penimbunan lemak yang terjadi di dalam pembuluh darah. Salah satunya adalah penyakit arteri kerotis. Jadi itu yang kemudian juga menyebabkan penyakit jantung karena dan juga penyakit kolesterol lainnya gitu karena berhubungan dengan pembuluh darah masuknya kelebihan tadi ini kolesterol ini ke dalam pembuluh darah. Jadi sebenarnya kadar HDL yang normal itu harus lebih tinggi dari 55 mg per DL untuk wanita dan 45 mg per DL untuk pria. Jadi semakin tinggi angka kolesterol HDL, itu semakin rendah resiko terhadap terkenanya penyakit jantung, penyakit pembuluh darah. Nah, salah satunya adalah stroke gitu. Stroke juga pengaruhnya itu karena penimbunan lemak di dalam pembuluh darah. Selain mungkin daripada penyakit disebabkan oleh garam kayak penyakit gagal ginjal gitu. Kan ini kalau stroke itu bisa di dalam pembuluh darah di dalam otak gitu atau pembuluh darah yang primer gitu di pembuluh nadi, pembuluh arteri gitu. Nah, sedangkan LDL sendiri itu dikenal sebagai kolesterol jahat. Jadi yang tadi HDL ada kolesterol baik, ya jadi tadi juga disebutkan ya tadi ada harus lebih tinggi gitu ya daripada angka kolesterol sendiri. Nah, sedangkan LDL adalah kolesterol jahat yang bertugas mengangkut kolesterol dari hati ke sel-sel yang membutuhkan. LDL mengandung lebih banyak lemak daripada HDL. Jadi mengandung lemak yang tidak baik gitu ya daripada HDL. Semakin banyak jumlah LDL ini akan mengganggu kesehatan dari tubuh kita. Karena LDL ini menempel di dinding arteri, ini juga berhubungan dengan sistem epitel di dalam sistem pencernaan di usus kita gitu. Nah, penumpukan plak ini dapat mengurangi aliran darah dan oksigen ke organ utama tubuh sehingga menyebabkan organ kita itu kekurangan oksigen dan menyebabkan penyakit pembuluh darah. Nah, untuk LDL sendiri semakin rendah ya. Jadi tadi HDL yang harusnya baik, tinggi. Nah, jika ini LDL semakin rendah, maka ini akan menyebabkan tubuh kita itu tidak terkena kolesterol yang jahat gitu. Nah, bagaimana dengan kadarnya? Kadarnya adalah kurang dari 130 mg per DL. Nah, jika kita tidak menderita penyakit arteriosklerotik atau diabetes. Nah, jika memang seseorang itu memiliki penyakit arteri sklerotik atau diabetes, kadar LDL di darahnya malah lebih rendah lagi, tidak boleh lebih dari 100 mg atau bahkan harusnya mencapai 70 mg per DL. Baik, mungkin itu jawaban untuk pertanyaan dari Angel Natasha Tomyang dan Gasela Aurela Azara. Bagaimana dari teman-teman? Dan untuk pertanyaan dari Dela Triwahyuni, mohon ditunggu dahulu, karena kami juga sedang mencarinya. Baik, kepada Angel dan Gasela. Baik, terima kasih banyak Melani atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin tadi sempat ada yang tertinggal, yang terakhir, apakah kolesterol LDL ini dapat berubah menjadi kolesterol baik yang HDL tadi, Melani, atau bagaimana? Iya, bisa. Jadi LDL ini kemudian nanti akan dimetabolisme lagi. Jadi sebenarnya ada skemanya gitu teman-teman. Jadi memang bisa. Jadi LDL ini nanti akan dimetabolisme lagi di lipoprotein bawahnya. Jadi tadi ada 3 tahapan kan. Nah, jadi ada metabolisme trigliserida, metabolisme kolesterol. Jadi trigliserida itu berhubungan dengan endogenik, kemudian ada metabolisme eksogenik dan lipoprotein. Nah, untuk HDL, LDL, IDL itu masuk di dalam
masuk di dalam metabolisme endogenik dan eksogenik. Nah, untuk selanjutnya dari LDL sendiri tadi apakah bisa di metabolisme lagi kolesterolnya? Itu bisa, itu di metabolisme lipoprotein yang kita kenal dengan reserve kolesterol transport. Jadi tadi ada penjelasannya. Nanti mungkin akan dibagikan kembali untuk beberapa penjelasan lebih lengkapnya. Baik, kepada Gasela, apakah sudah dapat menjawab? Nanti akan kami bagikan untuk penjelasan lebih lengkapnya. Baik, Melani sudah sangat cukup menjawab atas pertanyaan yang tadi. Berarti intinya itu dari kedua kolesterol tadi itu saling berkaitan dan bisa di metabolisme lagi ya, Melani. Seperti siklus berulang. Ya, betul. Dia juga Baik. disebutkan juga ada siklus Krebs yang ada di dalam karbohidrat di glukosa. Itu juga hampir sama dengan antara HDL dan LDL. Dia siklusnya itu berhubungan gitu di dalam pembuluh darah. Jadi masuk ke hati, masuk ke pembuluh darah, nanti masuk ke hati lagi, kemudian masuk ke pembuluh darah gitu. Jadi makanya ada dibagi menjadi 3 metabolisme di dalam metabolisme lipid itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan dari saudari Della Triwayuni mohon ditunggu. Baik, terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatannya kepada teman Angel Natasha Sutomea dan Gisela Aurel Azahra atas pertanyaannya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Melani dan teman-teman rekan kelompok atas kesediaan atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Ya, sudah selesai ya. Presentasi kelompok 2. Baik, Ibu, ada satu pertanyaan lagi yang akan kami jawab Oke, oleh salah satu. Ya, baik. Masih ada satu lagi pertanyaannya yang belum dijawab. Iya, Ibu. Mungkin akan saya jawab pertanyaan dari saudari Della Triwayuni tadi. Pertanyaannya yang kita ketahui bahwa enzim lipase pankreas itu berperan penting dalam metabolisme lipid di dalam tubuh manusia. Kemudian bagaimana jika seseorang mengidap penyakit tertentu akibat kekurangan enzim lipase pankreas, dan juga bagaimana dampak dari metabolisme lipid tersebut pada seseorang yang menderita penyakit kekurangan enzim lipase pankreas. Kita akan ulang sedikit gitu terkait metabolisme lipid. Jadi tidak selamanya proses metabolisme lipid itu dapat berjalan normal. Ada sejumlah kondisi yang menyebabkan gangguan
di dalam proses ini. Umumnya adalah penyakit-penyakit genetik. Nah, enzim lipase itu menjalankan fungsinya berupa membantu memecah trigliserida makanan menjadi asam lemak. Nah, enzim lipase juga membantu reaksi kimia agar lebih cepat dan efektif. Jadi, enzim lipase sendiri itu berfungsi sebagai pendukung untuk mempercepat proses metabolisme dari lipid. Nah, kemudian fungsi enzim lipase yang tak kalah pentingnya adalah membantu memindahkan kolesterol menuju ke aliran darah. Nah, lipase yang dimaksud adalah LCAT. Jadi lecithin kolesterol asitranferase. Nah, jenis enzim pencernaan ini menggabungkan kolesterol dengan asam lemak. Nah, kemudian bagaimana dengan penderita penyakit yang mungkin disebutkan tadi, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kekurangan enzim lipase? Nah, pada penyakit tersebut, penderita tentunya akan mengalami gangguan metabolisme lipid karena enzim lipase tadi juga yang pentingnya adalah memindahkan kolesterol menuju ke aliran darah. Jadi gangguannya itu pertama terhadap sintesis lemak itu sendiri, kemudian juga berkaitan dengan peningkatan kolesterol lipid di dalam plasma darah seperti kolesterol LDL tadi, kolesterol jahat, kemudian ada VLDL dan trigliserida yang paling sering menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Jadi trigliserida yang tidak dicerna oleh metabolisme itu sendiri yang prosesnya itu tidak berjalan normal. Nah, bagaimana dengan dampaknya? Dampaknya pasti akan berhubungan dengan adanya kenaikan kadar kolesterol di dalam darah. Ada peningkatan kolesterol LDL, kemudian sebaliknya akan terjadi penurunan kadar kolesterol HDL di dalam darah. Mungkin itu jawaban singkatnya terhadap bagaimana pengaruhnya terhadap penyakit tersebut di dalam tubuh seorang yang menderita kekurangan enzim lipase dan bagaimana dampaknya. Mungkin kepada saudari Dela Tribayuni, apakah sudah dapat menjawab pertanyaannya? Baik, sudah terjawab Melani. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik, terima kasih banyak sebelumnya kepada Dela Tribayuni. Jadi intinya adalah pengaruhnya terhadap kenaikan kolesterol di dalam darah. Ya, itu. Baik, sebelumnya saya kembalikan kepada Ibu Siti Rohmatika untuk kembalikan ke presentasinya. Saya sudah cukupkan. Terima kasih banyak sebelumnya kepada teman-teman semua atas kesempatannya dan pertanyaannya yang luar biasa. Kemudian selanjutnya untuk lebih singkatnya, untuk lebih detailnya akan saya serahkan kepada Ibu Siti Rohmatika. Kepada Ibu saya persilahkan Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya.